Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Saat turun hujan atau di pagi hari yang dingin, cocoknya kita minum teh hangat. Nah, tahukah kamu jika hujan itu terjadi karena perubahan wujud? Nah, ada banyak perubahan wujud di sekitar kita. Misalnya, air teh panas menguap, air di lemari es membeku, udara di pagi hari mengembun, mentega meleleh ketika dipanaskan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya? Nah, sekarang kita mengidentifikasi informasi terkait wujud benda. Setiap saat selalu terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dimanfaatkan untuk memperoleh garam. Nah, kalian bisa baca di buku tema 3 halaman 175 tentang bertani garam. Nah, sekarang kita membuat rangkuman perubahan wujud benda. Nah, buatlah rangkuman tentang perubahan wujud di sekitarmu. Nah, kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kalian bisa buka juga di buku tema 3 halaman 226. Nah, misalnya peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi menguap. Penjelasan perubahan wujud, misalnya air laut menguap sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, begitu juga selanjutnya, misalnya peristiwa membuat permen jeli, peristiwa embun pagi, terjadinya hujan, membuat es krim. Nah, terus kalian isi jenis perubahan wujud yang terjadi apa, dan isi juga penjelasan perubahan wujud itu apa. Konversi satuan waktu. Seorang petani garam memerlukan waktu 2 jam untuk mengisi satu petak tambak. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan jika dinyatakan dalam satuan menit? Nah, ingat, 1 jam berapa menit? Yang kalian tahu, 1 jam berapa menit? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang yang ditanya 2 jam. Kalau 2 jam berarti kita kali 2 kali 60 menit. 2 kali 60 menit berarti 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak adalah 120 menit. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Mengonversi satuan waktu. Kalian bisa kerjakan istilah titik-titik berikut ini dengan bilangan yang sesuai. Poin A, 1 jam itu berapa menit? 1 menit itu berapa detik? 4 jam itu berapa menit? Yang kedua, kalian ubahlah satuan jam menjadi menit. Poin A, 1 jam 25 menit itu berapa menit? Poin B, 2 jam 45 menit itu berapa menit? 3 jam 12 menit itu berapa menit? Ingat yang nomor 2 itu kalian ubahlah satuan jam menjadi menit, bukan jam ya. Yang ketiga, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, misalnya poin A, 60 menit, tadi berapa jam? Poin B, 120 menit berapa jam? Dan poin C, 240 menit itu berapa jam? Yang nomor 3 itu kalian ubahlah satuan menit menjadi jam. Nah, sekarang melipat baju dengan rapi. Perubahan wujud apakah yang terjadi ketika menjemur baju? Baju mengering karena air di dalam baju menguap terkena panasnya matahari. Nah, kalian lipatlah baju yang telah kering, lipatlah dengan rapi,
Susunlah di lemari, perhatikan langkah-langkah melipat baju di bawah ini dan videokan kalian melipat pakaian. Caranya bisa kalian lihat juga di halaman 184. Nah, ini langkah-langkah cara melipat pakaian. Ada 7 cara ya. Nah, sekarang kita mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. Kalian bacalah teks saling tolong-menolong dalam keluarga di buku tema 3 halaman 190. Nah, sekarang kalian menceritakan pengalaman saling tolong-menolong dalam keluarga. Kalian telah membaca teks saling menolong dalam keluarga. Nah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melakukan kegiatan saling menolong dalam keluarga? Nah, baru itu kalian ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan saling menolong dalam keluarga. Kerjakan di buku tugas PPKN. Nah, sekarang kita mengidentifikasi sikap bersatu. Nah, kalian beri tanda centang pada kotak di samping gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, perhatikan gambarnya ya. Kalian tinggal beri tanda centang pada gambar di samping yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan suhu di bumi meningkat. Penyebab pemanasan global adalah pertama, polusi udara, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan adalah penyebab polusi udara. Dampak pemanasan global. Yang pertama, suhu yang makin panas mengakibatkan es di kutub mencair. Yang kedua, banyak hewan dan tumbuhan yang sulit beradaptasi. Nah, cara mengurangi laju pemanasan global. Yang pertama, berjalan kaki atau bersepeda saat berpergian ke tempat yang dekat. Yang kedua, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, menanam pohon dan merawat tanaman. Nah, sikap bersatu di lingkungan sekitar. Kalian berilah tanda centang di samping keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Kalian bisa buka di buku tema 3 halaman 230. Nah, misalnya keadaan rukun dengan tetangga. Keterangannya, kalian tinggal bisa kasih tanda centang jika keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Jika tidak, jangan dikasih centang. Saling menyapa jika bertemu tetangga. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Menggunakan barang milik tetangga tanpa izin. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Bermain dengan tetangga sebaya di sekitar rumah. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Kalian tinggal kasih tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.